Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan adab penuntut ilmu yang kita kaji melalui kitab Adabu Talibil Ilm yang ditulis oleh Syekh Dr. Abdul Muhsin Al-Qasim hafizahullah. Adab selanjutnya yang harus dimiliki oleh seorang penuntut ilmu adalah al-hirsu 'alal waqt. Seorang penuntut ilmu harus punya semangat yang kuat untuk menjaga waktu yang Allah berikan kepadanya. Seorang penuntut ilmu harus menjadi sosok yang disiplin dan sangat menghargai waktu. Setidaknya di sini ada 5 pesan yang disampaikan oleh Syekh Al-Qasim tentang waktu. Yang pertama, beliau mengingatkan kepada kita bahwa di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala secara khusus bersumpah dengan menggunakan sejumlah momentum waktu. Allah Subhanahu wa ta'ala misalnya bersumpah atas nama waktu fajar di dalam surah Al-Fajr wal Fajr, demi waktu fajar. Allah Subhanahu wa ta'ala juga bersumpah atas nama waktu duha di dalam surah Ad-Duha. Allah Subhanahu wa ta'ala juga bersumpah atas nama waktu asar, atau oleh sebagian ulama tafsir dimaknai sebagai waktu secara umum, yaitu di dalam surah Al-Asr wal asri innal insana lafi khusr. Di dalam sejumlah surah Allah Subhanahu wa ta'ala juga bersumpah atas nama waktu siang, an-nahar, waktu siang. Ya. Kemudian juga Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah atas nama waktu malam, wal laili idza yaghsha. Nah, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah atas nama sejumlah waktu di dalam Al-Qur'an, maka sumpah Allah Subhanahu wa ta'ala itu menunjukkan tentang betapa pentingnya kedudukan waktu itu. Jadi sumpah itu, kata Syekh Al-Qasim di dalam kitabnya ini, adalah tadhkiran bi ahammiyati az-zaman. Sumpah-sumpah Allah atas nama waktu itu adalah sebuah peringatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala tentang pentingnya zaman atau pentingnya waktu itu. Sehingga di sini beliau menyampaikan sebuah kaidah yang sangat penting, di mana kaidah itu mengatakan famanzilatuka fil akhirah huwa bima ta'maluhu fi hadhihi ad-dunya. Kedudukanmu di akhirat itu sangat bergantung pada apa yang kau lakukan selama durasi waktu keberadaanmu di kehidupan dunia ini. Jadi kedudukan kita di akhirat sangat bergantung pada bagaimana cara kita menggunakan kesempatan waktu di dunia ini yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Karena itu nasihat yang kedua, beliau katakan, ihfadz waqtaka waghtanimhu bima yanfa'. Jagalah waktumu dengan sebaik-baiknya dan manfaatkanlah waktu itu dengan melakukan hal-hal yang bermanfaat. Maksudnya hal-hal yang bermanfaat untuk kehidupan
akhiratmu. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wala ta'jiz. Berusahalah untuk selalu melakukan apa yang bermanfaat untuk dirimu, terutama apa yang bermanfaat untuk kehidupan akhiratmu. Wasta'in billah wala ta'jiz, dan selalulah minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar diberikan kekuatan untuk melakukan segala sesuatu yang bermanfaat. Wala ta'jiz, dan jangan pernah merasa lemah. Jangan pernah merasa kalah dan tidak sanggup, tidak mampu untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat. Karena itu, pesan yang ketiga, beliau mengingatkan bahwa min asbabi nubughi man nabagha minal ulama muhafazatuhum ala a'marihim bihifdzi zamanihim. Salah satu faktor yang paling mendukung kecemerlangan para ulama yang kita baca biografinya di dalam sirah, di dalam kitab-kitab tarikh, dalam kitab-kitab syiar. Salah satu rahasia kecemerlangan para ulama itu adalah muhafazatuhum ala a'marihim. Disebabkan karena usaha mereka yang sungguh-sungguh untuk menjaga umur yang Allah berikan kepada mereka, bihifdzi zamanihim, dengan cara menjaga waktu mereka. Ya, wa suhbatun salihatun a'anahum ala ta'ati rabbihim. Ya, jadi selain karena mereka berusaha menjaga waktu yang Allah berikan, mereka juga memiliki suhbatun salihah, pertemanan yang saleh, persahabatan yang saleh, persahabatan dengan orang-orang saleh yang kemudian membantu mereka untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dua hal ini adalah di antara rahasia penting kecemerlangan para ulama kita rahimahumullah. Yang pertama adalah karena mereka sangat menjaga waktu yang Allah berikan. Kemudian yang kedua adalah mereka menjaga pertemanan mereka, ya, dengan berteman dengan orang-orang yang dapat selalu mengingatkan mereka dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat, beliau mengatakan bahwa kama anna hifdzal waqti sababun fi tahsilil ilm. Menjaga waktu, menghargai waktu, itu adalah salah satu faktor yang paling membantu kita dalam mendapatkan ilmu, dalam menuntut ilmu. Karena itu, misalnya para ulama rahimahumullah seringkali menyarankan kepada seorang penuntut ilmu untuk misalnya memilih tempat yang bisa membantunya untuk lebih fokus dan konsentrasi, agar kemudian waktu dan kesempatan untuk membaca, waktu dan kesempatan untuk menulis, waktu dan kesempatan untuk menghafal misalnya, itu menjadi lebih efektif, ya, ketika kita berada di tempat yang kondusif. Karena itu misalnya Ibnu Jauzi rahimahullah mengatakan, wala yuhmadu al-hifdhu bihadrati khudrah.
ya sangat tidak dianjurkan untuk menghafal di tempat yang indah. Ya, tempat yang indah itu maksudnya taman misalnya ya. Khudrah, ya, kata khudrah dalam perkataan Ibnu Jauzi di sini maknanya adalah al-bustan, taman. Jadi ternyata menghafal di tempat yang justru terlalu cantik, terlalu indah, itu tidak disarankan oleh para ulama. Kenapa? Karena fokus kita akan terganggu. Ya, alih-alih kita menghafal, kita justru kita justru terpesona dengan penampilan, dengan penampakan atau pemandangan di tempat itu. Wa ala syati'i nahar. Ya, begitu juga misalnya di tepian sungai, ya, di tepian aliran sungai. Ya, itu juga menurut Ibnul Jauzi tidak dianjurkan. Kenapa? Karena itu bisa mengalihkan konsentrasi kita. Nah, tentu ini sifatnya relatif, ya, antara satu orang dengan orang yang lain, tetapi poin utamanya adalah bahwa sebagai seorang penuntut ilmu kita diingatkan untuk memilih tempat yang membantu kita untuk secara efektif dan efisien menggunakan waktu itu untuk belajar, untuk menghafal dan lain sebagainya. Kemudian nasihat yang terakhir, nasihat yang kelima yang disampaikan oleh beliau terkait waktu di sini, beliau mengatakan, "Man hafidha waqtahu wa razaqahu Allahul ikhlas." Siapa yang berusaha menjaga waktunya dan oleh Allah Subhanahu wa taala dia dikaruniai keikhlasan, burika lahu fi amalih, maka insyaallah dia akan diberkahi dalam setiap pekerjaan, dalam setiap amalan, dalam setiap proyek-proyek kebaikan yang ia lakukan. Menjaga waktu dan menjaga keikhlasan. Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah misalnya mengutip tentang gurunya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ibnu Qayyim mengatakan, "Waqad syahadtu min quwwati Syekhul Islam Ibnu Taimiyah fi sunanihi wa kalamihi wa iqdamihi wa kitabihi amran ajiban." Ya, saya telah menyaksikan seperti apa kekuatan fisik Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala dalam kesehariannya, dalam berbicara, dalam keikutsertaannya dalam jihad fisabilillah, juga dalam kekuatannya menulis begitu banyak karya ilmiah yang sangat menakjubkan, kata Ibnul Qayyim. Ya, jadi Ibnu Taimiyah rahimahullah itu seperti orang yang tidak kenal lelah, ya, melakukan ibadah, kemudian juga menyampaikan kajian, menyampaikan pelajaran, ya, kemudian juga ketika ada kesempatan berjihad maka beliau ikut berjihad, dan juga beliau sangat kuat menulis. Sampai-sampai kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, "Fakana yaktubu fil yaumi min at-tasnifi ma yaktubuhu an-nasikhu fi jum'atin wa akthar." Sampai-sampai Ibnu Taimiyah itu dalam satu hari biasa menulis, ya, biasa menulis tulisan yang oleh orang lain itu baru dapat diselesaikan dalam satu pekan atau dalam satu Jumat atau bahkan lebih. Jadi ketika orang lain menulis, mereka akan menyelesaikannya dalam 1 minggu atau lebih.
Tapi Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala hanya menyelesaikan dalam 1 hari saja. Nah, apa yang ingin ditunjukkan di sini? Yang ingin ditunjukkan adalah bahwa waktu kita mungkin sama 24 jam, tetapi di antara kita ada yang bisa melakukan begitu banyak kebaikan dalam 24 jam itu, sementara yang lain bahkan kebaikannya bisa dihitung jari dalam durasi 24 jam itu. Nah, rahasianya terletak pada al-barakah. Rahasianya terletak pada keberkahan waktu itu. Orang yang diberkahi waktunya dapat melakukan banyak hal dalam waktu yang sama yang diberikan kepada kita. Sementara kita yang sayang sekali mungkin tidak diberkahi waktu kita oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tetap menjadi manusia yang biasa-biasa saja. Nah, karena itu sekali lagi nasihat ini sangat penting karena berkaitan dengan modal utama yang Allah berikan kepada kita di dunia ini yang bernama waktu. Mudah-mudahan nasihat singkat ini bisa menjadi renungan bagi kita semua untuk menjaga waktu yang Allah berikan kita selalu dalam kebaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.